Dalam sunyi, ia mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Bagi Al-Farabi, musik bukan sekadar bunyi, melainkan bahasa Tuhan yang berbicara kepada jiwa manusia. Di tengah kesunyian ruang kerjanya, dikelilingi buku-buku dan alat musik kuno seperti aud, kanun, dan rebab, seorang filsuf agung menemukan hubungan rahasia antara akal dan rasa, antara logika dan keindahan. Inilah kisah Al-Farabi, sang guru kedua, yang memandang musik sebagai jembatan menuju pemahaman semesta. Di sela kesibukan mengajar dan menulis, Al-Farabi mempelajari struktur musik dengan pendekatan ilmiah. Ia tidak hanya melihatnya sebagai hiburan, melainkan sebagai sebuah disiplin ilmu yang ketat, setara dengan matematika dan logika. Ia percaya bahwa musik dan filsafat berakar dari sumber yang sama, keteraturan dan keseimbangan. Baginya, nada yang harmonis mengikuti hukum yang sama dengan argumen yang logis. Keduanya mencari pola, keteraturan, dan kebenaran yang tersembunyi di balik kekacauan permukaan. Dengan pena di tangan, Al-Farabi menggambar lingkaran harmoni dan diagram gelombang bunyi di atas perkamen. Ia mengamati bagaimana interval nada yang berbeda dapat membangkitkan emosi yang spesifik pada pendengarnya dari kegembiraan, kesedihan, hingga ketenangan yang mendalam. Ini bukan sihir, melainkan ilmu. Ia menulis bahwa manusia akan mencapai keseimbangan sejati bila akalnya berpikir jernih dan jiwanya merasakan secara harmonis. Filsafat melatih akal, sementara musik mendidik jiwa. Ketika keduanya selaras, manusia menjadi utuh. Musik, bagi Al-Farabi, adalah cermin dari tatanan alam semesta, sebuah mikrokosmos dari kosmos yang agung. Seperti bintang-bintang yang berputar dalam orbit yang teratur dan planet yang bergerak mengikuti hukum gravitasi yang pasti, nada-nada dalam sebuah melodi juga bergerak mengikuti hukum harmoni yang universal. Keindahan sebuah lagu bukanlah kebetulan, melainkan manifestasi dari prinsip keteraturan ilahi yang mendasari seluruh ciptaan. Mendengarkan musik yang indah sama dengan merenungkan kesempurnaan alam semesta itu sendiri. Dalam mahakaryanya, Kitab Al-Musika Al-Kabir atau Kitab Agung tentang musik, Al-Farabi mengurai teori nada, ritma, dan resonansi dengan presisi ilmiah yang luar biasa. Ia menjelaskan matematika di balik skala musik dan fisika di balik getaran senar. Namun, di balik semua angka, rasio, dan istilah teknis itu, ia menyimpan pesan spiritual yang mendalam, bahwa keindahan yang kita rasakan melalui musik adalah bukti nyata dari keberadaan Sang Pencipta. Keindahan adalah jejak Tuhan di dunia. Di sebuah taman yang rindang, Al-Farabi duduk di bawah naungan pohon, mengajar murid-muridnya. Pelajaran tidak hanya berisi teks-teks filsafat yang rumit, tetapi juga alunan musik yang menenangkan. Ia berkata, musik bukan untuk melalaikan, tapi untuk menenangkan akal agar jernih memahami hikmah. Baginya, musik yang tepat dapat mempersiapkan pikiran untuk menerima pengetahuan yang lebih tinggi, membersihkan jiwa dari kebisingan duniawi. Dengan kata lain, harmoni sejati tidak hanya ada dalam bunyi, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Farabi adalah seorang pengamat yang tajam. Ia menemukan musik dalam setiap aspek kehidupan. Dalam tawar yang seorang anak kecil, dalam gemericik air yang mengalir di sungai, bahkan dalam keheningan malam yang syahdu. Ia mencatat semua pengamatannya, menyadari bahwa seluruh dunia ini adalah sebuah simfoni agung yang tanpa henti dimainkan. Setiap peristiwa, setiap suara, setiap gerakan adalah bagian dari komposisi raksasa yang disusun oleh Sang Pencipta dengan penuh kebijaksanaan dan kasih. Di keheningan malam, diterangi cahaya lilin yang bergetar, Al-Farabi menulis dengan penuh perenungan. Baginya, filsafat adalah ilmu tentang akal, sementara musik adalah ilmu tentang jiwa. Keduanya bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya bersatu dalam diri manusia ketika ia memahami bahwa berpikir dan merasakan adalah dua jalan yang bertemu pada tujuan yang sama, pencarian kebenaran dan keindahan. Perlahan, ia menutup bukunya, berdiri, dan menatap langit malam yang terbentang luas, bertabur bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ia menyadari sebuah kebenaran fundamental, bahwa suara sejati tidak hanya didengar oleh telinga, tetapi juga oleh hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Dan bahwa kebijaksanaan tertinggi tercapai ketika akal dan jiwa bernyanyi dalam irama yang sama, menciptakan harmoni internal yang mencerminkan harmoni alam semesta. Saat fajar menyingsing, Al-Farabi berjalan perlahan melewati taman, membawa serta alat musiknya. Langkahnya tenang, seirama dengan kedamaian yang ia temukan.
Musik dan filsafat telah mengajarkan kepadanya hal yang sama, bahwa alam semesta ini dibangun di atas keseimbangan yang sempurna. Dan siapapun yang mampu memahami harmoni itu, niscaya akan menemukan kedamaian sejati dalam hidupnya. Terima kasih telah menemani perjalanan kami menyelami pemikiran Al-Farabi. Jika Anda menikmati konten seperti ini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.